Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek kulit dari ikan tenggiri. Nah, ini pempek kulitnya beda dengan pempek kulit yang sebelumnya. Ini lebih mudah membuatnya dan rasanya lebih endulita, enak pokoknya ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Bahan-bahan yang kita gunakan 1 kilo kulit ikan tenggiri. Nah, 1 kilo kulit ikan tenggiri ini bagus sekali ya, masih segar. Lalu 1 buah telur, 3 batang daun bawang, 9 siung bawang putih halus, santan kara, 500 ml air, garam, lalu tepung tapioka. Nah, untuk cara membuatnya, di sini saya gunakan cara yang sangat mudah dan praktis ya. Saya rasa mudah sekali untuk dipraktekkan jika disimak tutorial ini dengan seksama. Nah, yang pertama, masukkan 1 kilo kulit ikan tenggiri. Kemudian kita aduk kulit ini. Kita aduk-aduk biar teksturnya bagus ya. Ini kulit ikannya dari ikan yang segar, jadi akan menghasilkan pempek kulit yang kualitas rasanya enak sekali nanti. Kita aduk sebentar, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Ini beda ya dengan resep sebelumnya. Ini saya coba tambahkan santan dan telur. Kemudian kita masukkan garam. Nah, di sini ada gula juga ya. Garamnya 1 sendok makan, gulanya setengah sendok makan. Dikasih penyedap kalau suka ya. Boleh tambahkan penyedap atau kaldu jamur. Kemudian masukkan 1 bungkus santan kara. Kita masukkan semuanya dari 1 bungkus santan kara ini. Habis ya. Kemudian kita masukkan 500 ml. Ini saya tidak masukkan semuanya, saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Sedikitnya sekitar 400 ml ya. Saya sisain 100 ml terlebih dahulu. Saya mau melihat bagaimana teksturnya. Ini kita masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Usahakan daun bawangnya yang besar-besar ya. Kemudian air tadi kita masukkan semuanya aja deh. Atau kita kurangin ya, kurangi 50 ml. Kemudian telur ya, kita masukkan telur. Kemudian kita aduk rata ke semua bahan ini. Oh iya, tadi saya menggunakan air biasa ya, bukan air es. Karena biasanya kan pakai air es. Ini saya coba untuk membuat tanpa air es. Jadi airnya nih air biasa, air mineral biasa, nggak panas dan nggak dingin ya, sedang. Maksudnya air yang nggak keluar dari kulkas gitu ya. Kemudian ini kita aduk. Jika teman-teman mempraktekkan tutorial dari saya ini, saya jamin rasanya enak, terus berhasil ya. Karena video ini tanpa saya skip atau tanpa saya potong-potong gitu ya. Ini pure resepnya benar. Jadi untuk membuat pempek asli itu takarannya seperti yang saya sebutkan tadi ya, dan caranya seperti yang saya sebutkan ini. Nah, ini adonannya udah kental, udah bagus, dan
adonan ini kita aduk lagi ya, biar tekstur pempek kita nanti bagus. Jadi saya tadi menggunakan air kan takaran pertama 500 ml. Nah itu tadi saya kurangin cuma 50 ml. Jadi airnya saya sisain 50 ml. Artinya saya menggunakan air 450 ml ya. Nah ini udah bagus. Sekarang waktunya kita tambahkan tepung tapioka. Saya gunakan tepung tapioka di sini 750 gram ya. Ini ukuran sudah saya timbang 750 gram, saya masukkan plastik. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan ikannya. Kita aduk sampai semuanya rata. Nah, jika sudah rata, tambahkan kembali tepung tapiokanya. Jika teman-teman tidak mau menggunakan adukan seperti saya ini, bisa menggunakan langsung pakai tangan ya. Aduk pakai tangan biar mudah. Saya di sini memang sengaja untuk menggunakan centong pengaduk ya. Jangan lupa untuk sebelum masak selalu mencuci tangan, biar makanannya higienis dong pastinya. Nah ini kita tambahkan kembali karena masih lengket ya. Kita tambahkan lagi tapiokanya. Ini segini, saya sisain dulu segini ya. Saya lihat nanti setelah diaduk adonannya seperti apa. Jika sepertinya kurang bisa kita tambahkan nanti ya. Kalau misalnya terlalu lengket itu akan susah dibentuk. Jadi adonannya itu sedang-sedang aja, nggak terlalu lengket di tangan gitu ya. Nah ini menurut saya masih agak lengket ya, lengketnya tuh lengket bener. Nah ini saya tambahkan sagunya. Kemudian akan saya sisakan segini ya, segitu ya, segini segitu. Itu saya sisakan nanti untuk taburan di jari saya. Jadi sisanya itu akan saya masukkan ke wadah. Nah ini menurut saya udah bagus sekali. Teksturnya udah bagus dan enggak terlalu lengket di tangan. Dia memang lengket tapi enggak lengket-lengket banget gitu ya. Nah seperti ini ya. Kemudian sisanya tadi kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, tepung tapioka yang di dalam mangkok ini akan kita gunakan untuk menaburi tangan kita pada saat membentuknya ya. Ini tangan saya sudah bersih sekali, saya sudah cuci tangan kembali. Kemudian saya baluhkan tangan saya menggunakan tapioka. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan sesuai selera bentuknya ya. Kalau saya lebih suka tipis dan lebar. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam wajan yang sudah kita masukkan minyak ya. Wajan yang sudah kita kasih minyak panas. Jadi ini apinya sedang aja. Nanti kalau kita menggunakan api besar cepat matang memang, tapi di dalamnya akan kayak mentah gitu ya, kan gak enak. Nah jadi kita gunakan apinya api sedang. Ini minyak panas ya, bukan air panas. Tadi saya salah sebut, maaf. Nah kita masukkan segini dulu. Kemudian kita susun biar nggak bertumpuk-tumpuk. Lalu kameranya goyang-goyang seperti ini. Nah ini kita balik. Jika teman-teman suka dengan yang lebih garing, bisa memasaknya agak sedikit lama ya menggorengnya. Tapi jika yang nggak suka garing juga nggak apa-apa. Tapi tampilan garing itu lebih enak memang ya. Di sini saya nggak terlalu garing ya, sedang-sedang aja karena setelah ini
setelah semuanya saya masak, si pempek ini akan saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi untuk memasukkan pempek kulit ini ke dalam kulkas tidak perlu direbus kembali ya. Jadi kalau udah digoreng terus dingin, nah masukkan ke dalam wadah kedap udara gitu ya, atau masukkan dalam plastik, ikat, lalu simpen dalam kulkas bawah. Jadi kalau untuk penyimpanan lebih lama bisa simpen di atasnya ya, di freezer. Jadi kalau dia disimpan di freezer tahannya bisa sampai 1 bulan ya. Jadi kalau mau menggorengnya yang keluar dari freezer tadi, keluarkan dari freezer, terus gak perlu langsung digoreng, diamkan saja. Setelah esnya itu hilang, baru digoreng ya. Jangan yang beku-beku itu digoreng atau direbus, jangan ya. Jadi keluar dari freezer, kita diamkan. Setelah diam, baru digoreng. Maksudnya setelah diam yang sudah mencair gitu ya, udah mencair batu esnya. Nah ini udah lumayan lah ya, nggak terlalu garing, sedang aja. Kita angkat. Ini aromanya sudah tercium kemana-mana. Aromanya yang sedap gitu ya. Pempek kulit itu khas banget aromanya. Nah lakukan sampai adonannya habis ya, dengan cara yang tadi ya, dipipihkan lalu masukkan ke minyak panas. Ini saya kasih contoh gorengan pertama aja ya karena lama. Nah ini hasilnya segini. Ini menghasilkan 75 pempek kulit ya. Jadi dari takaran tadi, takaran 1 kilo ikan tadi menghasilkan 75 pempek kulit. Dan inilah hasilnya, pempek kulit ala Susi Kitchen sudah selesai dan siap dinikmati. Pempek kulit ini bisa langsung dimakan atau disimpan dulu di dalam kulkas. Untuk cara penyimpanannya sudah saya sebutkan tadi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak video saya, dan terima kasih ya yang udah klik tombol subscribe. Oh iya, jika suka bisa digoreng dengan tampilan seperti ini ya. Maksudnya digunting dulu. Digunting, kemudian digoreng dengan garing seperti ini. Nah ini bisa langsung jadi pempek crispy. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.